Mulai di sini cerita keanehan pendakian dimulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah misteri di Gunung Sumbing via Butuh atau Kaliang Creek. Di cerita saya kali ini, ketika mendaki Gunung Sumbing bulan Juli 2018, ini merupakan kali kedua naik Gunung Sumbing, hanya saja dulu lewat Banaran dan sekarang lewat Butuh. Saya bersama keempat teman saya, ada Mas Cebong, Edut, Uul, dan saya sendiri adalah Jah. Awalnya kita agak cuman berempat, tapi karena yang lain pada melempem mendaki hari H berangkat, akhirnya kita berangkat berempat saja. Alhamdulillah cuaca dari kemarin cerah dan insya Allah selama kita mendaki nanti juga akan cerah. Tapi tetap persiapan bawa jas hujan. Kita berencana ngecamp 3 hari 2 malam biar agak santai dan gak terlalu ngoyo. Hari Senin kita berangkat, jadwal sih mau berangkat jam 8, tapi ya namanya orang janjian, jam ngar sampai 11 baru sampai ke base camp. Kita istirahat sholat dan akan mulai perjalanan sehabis zuhur. Tapi kabut udah mulai datang. Semua udah sholat dan kita mulai packing siap-siap buat mulai pendakian. Sebelum mulai pendakian, kita berdoa agar diberi keselamatan selama perjalanan. Itu harus. Langsung saja ke cerita pendakian aja ya. Singkat cerita, dari base camp menuju pos 1 alhamdulillah lancar. Gak ada halangan meskipun di perjalanan kita ditemani kabut lembut. Kami memang berjalan santai sih. 10 langkah break, 10 langkah break, begitulah. Pokoknya santai banget. Kita tetap punya target di camp di pos 3, kalau bisa sebelum maghrib. Perjalanan menuju pos 2 juga alhamdulillah lancar dan senang, karena beberapa kali ini kita papasan sama pendaki yang turun dan saling sapa tanya gimana kondisi di atas sana. Ini yang bikin kangen keramahan para pendaki saat di gunung. Jam menunjukkan pukul 5, tapi kita masih stay aja di jalan menuju pos 2. Hari mulai gelap, perut juga mulai keroncongan. Azan maghrib sudah berkumandang, kita memutuskan untuk break karena gak ada tempat lapang kita istirahat di tengah-tengah trek. Masak mie, buat minum panas, untuk sekedar ganjel perut aja. Di situ cuma kita berempat aja, tapi terlihat di bawah sana seperti ada senter-senter para pendaki. Alhamdulillah, ada temen naik juga di belakang sana, kata Ul. Setelah perut kita cukup terisi dan tenaga kita pulih, kita melanjutkan perjalanan karena takut kemalaman sampai di pos 3. Sedangkan jam 7 aja masih di sini. Bawah pos 2, akhirnya sampai di pos 2 dengan lancar dan tanpa ada halangan apapun. Mulai di sini cerita keanehan pendakian dimulai. Perjalanan dari pos 2 ke pos 3 memang lebih santai karena medannya yang landai, memutari bukit dan melewati sungai. Jam menunjukkan jam 8 malam. Kita masih berada di trek. Kita berjalan memang hati-hati karena jalannya hanya setapak dan sebelah kanan kita udah jurang atau tebing. Sambil bercerita-cerita, biar gak terasa capek, sesekali kita bercanda sambil lihat pemandangan di bawah sana karena pas cuaca sangat itu cerah dan padang bulan. Sungai 1 terlewati, sungai 2 terlewati, dan kita akan melewati sungai ketiga. Kalau gak salah, dari kejauhan Mas Cebong seperti melihat cahaya. Di depan ada pendaki, kata Mas Cebong. Mana Mas? Tapi Mas kok gak kayak bukan cahaya senter? Ada 2 cahaya dan itu seperti mata, kata saya.
Mana sih? Kok aku gak lihat? Itu loh, itu. Sambil kuarahkan senter saya ke cahaya itu. Jelas banget kok, malah semakin dekat sama kita. Mana sih? Aku gak ngelihatnya. Stop, stop. Aku gak berani. Berhenti dulu. Itu apa ya? Kok semakin kita jalan, cahaya itu juga semakin mendekati kita. Dengan jurus ninja kita, lari dan bersembunyi di semak-semak, sambil berharap semoga cahaya yang seperti mata itu segera menghilang dengan mode wajah ketakutan semua. Dan suasana mulai tegang. Dengan jurus ninja, kita lari dan bersembunyi di semak-semak sambil berharap semoga cahaya yang seperti mata itu segera menghilang dengan mode wajah ketakutan semuanya. Dan suasana mulai tegang. Kita di pinggiran jurang, kalau yang kita lihat itu muncul dari belakang, pasti kita bakalan kaget dan bisa terjatuh. Sekitar 10 menitan, kita terjebak di sini, antara lanjut atau tidak. Kalau balik arah, sayang sudah sampai di sini. Entah kenapa rasanya takut sekali waktu itu. Dan biasanya Mas Cebong ini adalah sosok yang pemberani, tapi dia saja sampai takut, apalagi kita. Karena kita juga gak bisa terus berada di posisi seperti ini. Mas Cebong terus memberanikan diri buat lihat, dan alhamdulillah cahaya itu udah menghilang. Akhirnya, bismillah, kita melanjutkan perjalanan dengan tatap berdoa. Akhirnya sampai kita di pos 3 dan langsung diin tenda. Setelah tenda beres, sementara bagi-bagi tugas, ada yang masak, ada yang sholat, dan ada yang persiapan untuk istirahat karena besok kita akan lanjut jalan. Sebelum kita benar-benar tidur, cerita sedikit penasaran, binatangkah atau makhluk alam sebelah dan kenapa yang melihat hanya kami berdua. Sedangkan Ul dan Dut tidak. Ya udahlah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan kami. Jam menunjukkan setengah 12. Mas Cebong dan Dut mulai sudah bermimpi sampai puncak. Puncak mimpi. Tidurnya tak nyenyak, entah kenapa rasanya di luar seperti ada seseorang yang menjaga tenda di depan pintu. Sebenarnya saya penasaran ada apa di luar sana. Bagaimana keadaannya, tapi saya sendiri juga takut kalau harus mengeceknya sendiri. Dalam hati sambil berdoa dan akhirnya bisa tidur dengan sendirinya. Pagi pun datang, sunrise kali ini bisa sedikit menghangatkan tubuh kita. Kami lalu memasak buat sarapan dan setelah sarapan packing untuk melanjutkan perjalanan menuju pos pohon tunggal. Jam 10 kita selesai masak sarapan tapi penyakit lama pun datang habis makan ngantuk. Ya biasalah penyakit alami manusia. Akhirnya kita tidur dan bangun sekitar jam 1. Saya dibangunkan oleh Mas Gendut. Ayo bangun, mau lanjut. Tidak, udah siang, entar keburu sore. Hujan lagi, katanya. Pukul 12 kami selesai packing dan melanjutkan pendakian. Ada salah satu trek yang jalannya lumayan sahdu, yaitu jalur jalur speeder kalau gak salah. Sebelum Sungai Pos 3. Butuh kehati-hatian karena kabarnya sebelum kita mendaki di sini ada seorang pendaki yang terjatuh atau kepleset. Dia selamat tapi mengalami patah tulang. Yang penting yakin sama hati-hati aja ya pas lewat. Sampai di Sungai Pos 3, kami berhenti sejenak sembari menikmati pemandangan. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja kabut mulai turun dan menjadi gelap. Ayo segera lanjut karena takut nanti kita kejebak hujan di sini, kabut semakin tebal, kata Mas Cebong. Ayo, jawab saya. Ul dan Mas Gendut berbarengan. Medan setelah sungai ini memang menurut saya semakin membutuhkan kehati-hatian. Jam menunjukkan pukul setengah 5. Kalau semakin tebal dan mulai ada tanda-tanda hujan, dan pada saat kita sampai di pertemuan antara jalur Dempit
Ya, bres. Benar saja hujan angin yang segitu deras membuat kami harus berhenti. Ini nih yang baru badai gunung, bukan kece badai yang sering diucapkan Syahrini. Kami bingung harus bagaimana hujan deras dan angin yang kencang semakin menjadi-jadi. Langit gelap, Mas Cepong mengeluarkan tenda. Rencana kita bukan buka tenda di sini, tapi tempat untuk kita berhenti. Ternyata jalan air dan itu gak bakalan bisa buat diriin tenda. Saya cari jas hujan, gak ketemu-temu dan gak ada yang pakai jas hujan sama sekali. Kita semua basah kuyup, dingin sampai menusuk ke tulang-tulang. Mas Cebong ngeluarin flancet dan kita berempat masing-masing memegang sisi flancet untuk berlindung. Rasanya gak kuat nahan dingin dan hujan yang semakin deras itu. Kami benar-benar terjebak di tempat ini. Mas Cebong bergerak cepat karena dia tidak tega melihat Dut dan Ul yang semakin menggigil kedinginan. Mas Cebong lalu mengeluarkan tali untuk dikaitkannya dengan flancet dan mencari rumput atau apalah yang bisa untuk menahan agar flancet tidak terbang dan kita bisa berlindung di bawahnya. Di situ Mas Cebong sampai menggigil kedinginan. Kita mengeluarkan kompor untuk menghangatkan tangan yang mulai kaku. Tak bisa saya bayangkan, saya bisa terjebak di kondisi seperti ini. Mas Gendut dengan lantangnya ngomong, "Bong, aku isih pengen rapi, isih pengen duwe anak, gawe anak. Kok koyo ngene dhewe saiki." Yang dalam bahasa Indonesianya, "Bong, aku masih pengen nikah, masih pengen punya anak, buat anak juga sopres. Kok kayak gini kita sekarang?" Dengan mendengar ucapan seperti itu, saya, Uul, Mas Cebong merasa ingin tertawa kesal karena keadaan yang lagi kesusahan. Setelah 1 jam lebih terjebak badai akhirnya berhenti. Hujan pun mulai reda. Tanpa berpikir panjang, kita semua turun ke pos 3 dan kembali ke tempat camp kita yang kemarin malam. Gak butuh waktu lama, kita diriin tenda sebelum hujan turun lagi. Tenda pun berdiri siap buat dihuni kita, menghangatkan badan masing-masing dengan bekal seadanya. Waktu menunjukkan setengah malam dan kita pun tidur dengan perasaan bersyukur masih diberi keselamatan. Keesokan harinya, hari pun cerah. Bekal yang ada semakin menipis, gas mau habis. Kita cuman makan seadanya, yang penting kenyang. Matahari semakin terik. Jam 9 kita jemur pakaian yang basah. Ampun dah, tenda gak kayak tenda, jadi kayak gubuk. Gubuk derita penuh pakaian basah. Jam 11 siang kita packing dan start turun dari pos 3 jam 1. Pada saat kita melewati sungai sebelum pos 2, tanpa sengaja Yul bercakap, "Kalau bau wangi yang kayak dupa." Gak lama kemudian Mas Gendut juga bilang, "Duh bah, wangi amet. Mau kemana nih? Jalan-jalan ya?" "Tapi kita numpang lewat, mau pulang." Sontak si Mas Cebong tanya, "Emang bau apaan?" Aku pun juga bertanya sama seperti Mas Cebong. Dan Mas Gendut jawab, Udah yuk jalan. Gak bau apa-apa. Pasti ini udah gak beres," ucapan saya di dalam hati. Kami pun turun sampai di pos 2. Kami terpisah menjadi 2 rombongan. Yul sama Mas Cebong duluan, sedangkan saya sama Mas Gendut belakangan. Saya duluan turun dan Mas Gendut jalan di barisan paling belakang. Sempat ngerasa takut jalan sendiri. Dan Mas Gendut di jalan itu kayak marah-marahin siapa gitu, padahal dia sendiri. Sampai juga kita di base camp tempat istirahat. Sembari kita bersih-bersih badan dan istirahat, kita saling tukar cerita. Mulai dari situ Mas Gendut, dia udah keganggu sih katanya. Dari pos 1 sampai pos 3 dia diikuti laki-laki setengah baya, tapi dia diem aja.
Terus pas kami melihat cahaya seperti mata itu adalah penghuni di situ. Lalu saat kami turun, kami memang tidak diikuti wanita berpakaian seperti sinden. Pada inti cerita saya kali ini, semua sama-sama dapat surprise. Ini kali kedua naik Gunung Sumbing, kita gagal gak bisa sampai ke puncak. Meskipun kecewa, tapi kita senang karena kita bisa ngalahkan ego kita sendiri untuk tidak memaksakan hal yang malah bisa membahayakan diri kita. Oh ya, ini yang lupa saya belum cerita. Si Mas Gendut ini emang dia indigo, tapi dia lebih banyak diem dan sering ngajak bercanda ketika teman atau orang di dekatnya merasa terganggu sama hal-hal mistis. Intinya, dimanapun kalian berada, tetap jaga sikap, tingkah laku jangan sembarangan, berucap dan membesarkan egomu untuk kepuasan semata, dan tetap selalu hati-hati. Seperti kata pepatah orang Jawa yang mengatakan, eling lan waspodo, yang artinya ingat peraturan dan berhati-hatilah dalam bertindak. Sekian, semoga dapat diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.